Dalam hidup ini, kita dihadapkan dalam 3 pilihan. Memilih salah satu di antara 2 pilihan, atau memilih 2 di antara 2 pilihan itu, atau bahkan memilih untuk tidak memilih. Dari keduanya juga adalah pilihan. Karena itu, mungkin dalam hidup seekor rusa, dalam cerita ini, memilih untuk menyelamatkan diri dengan jalan yang sama-sama mengintai keselamatan nyawanya. Ke hulu kena luka, ke hilir kena tengkalak. Begitulah pepatah Melayu mengatakan. Pada zaman dahulu, konon katanya adalah seekor harimau yang memburu seekor rusa. Tetapi perburuan sang harimau gagal karena sang rusa melompat ke sebuah air terjun. Karena cerita singkat itulah, tempat wisata yang akan kami kunjungi pada trip kali ini bernama Temulun Ruso. Temulun yang artinya air terjun, dan Ruso yang artinya rusa. Pada trip kali ini, titik temunya di rumah saya. Setelah tunggu berbuah temu dan saling bermaaf-maafan karena masih di hari nan fitri, kami yang beranggota 10 orang segera mengukur langkah memacu kuda besi menuju wisata yang akan kami kunjungi kali ini. Temulun Ruso, Sungai Nibul, Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning. Jujur, ini bagi saya pribadi adalah perjalanan yang kedua kali. Yang pertama pada sekitar 7 tahun yang lalu. Jalannya tidak semulus saat ini kawan. Yonian tuh. Sekarang jalannya bisa dikatakan sangat bagus, meskipun beberapa jam yang lalu sempat diguyur hujan yang membuat saya merasa bimbang. Tapi karena kawan-kawan yang sangat antusias, saya pun membulatkan tekad untuk menapak tilas. Seperti lebaran biasanya, saya dan kawan-kawan memang sering menghabiskan waktu di alam bebas. Kalau tidak mendaki bukit, kami akan menuju objek wisata air terjun. Ya, kadang-kadang juga ke kota untuk liburan, hitung-hitung sebagai sarana nostalgia dan berbagi cerita apa saja. Kembali ke rute. Setelah melewati jalan tanah merah, jalan setapak yang berliku, menukik dan menanjak, kita juga akan menemui sebuah jembatan yang penyeberangan yang baru direnovasi oleh Ikatan Pemuda Desa Batu Ampar. Yap, itu patut kita beri apresiasi kawan. Menempuh sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan. Sebelum sampai pada objek utama air terjun Temulun Ruso, terlebih dahulu kita harus menyeberangi hulu sungai dengan batu-batu besar. Jika berhasil menyeberangi hulu sungai dengan batu-batu besar itu, barulah hadiah dari semua perjuangan kita akan terbayar dengan keindahan dan kecantikan air terjun Temulun Ruso. Ketika semua rintangan itu berhasil kita lewati, maka terbayarlah sudah
dengan kecantikan dan keindahan air terjun Temulun Ruso yang dikelilingi oleh hutan belantara yang masih alami. Pada perjalanan kali ini, kami tidak hanya ingin menikmati keindahan dan kesegaran air Sungai Nibul di objek wisata Temulun Ruso ini, tapi kami juga melakukan aktivitas bakar ayam dan makan bersama tentunya. Dengan ini kami harapkan silaturahmi dan keakraban antara kami akan semakin erat. Setelah beberapa lama ayam dipanggang, akhirnya matang juga. Dan saatnya dieksekusi.
sesuatu yang sangat berharga dan tidak terlupakan. Makan di dekat air terjun bersama kawan-kawan. Wah, suatu karunia Tuhan yang patut saya syukuri. Beberapa di antara kami adalah kawan-kawan yang jumpa semasa SMA. Jadi, hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Karena di samping kesibukan kami dengan kuliah dan sebagainya, jadi liburan kali ini, di trip kali ini, sesuatu yang seperti ini adalah sesuatu yang harus sangat kami syukuri. Kenapa tidak? Karena kita dipertemukan di alam semesta yang luar biasa canggih seperti ini, Temulung Ruso, yang bisa membuat kita akan rindu memori seperti ini. Seusai dari menyantap tuntas ayam panggang ala-ala, kami pun menceburkan diri bersama di segarnya Sungai Nibul dengan canggihnya pemandangan air terjun Temulung Ruso yang dikelilingi dengan hutan rimba yang masih alami. Ketika semua rutinitas itu tuntas dan hari pun menuju senja, kami pun menuju pulang. Kali ini kami sedikit membelok dari jalan sebelumnya. Jalan pulang kali ini kami mengambil rute jalan tambang. Kebetulan ada kawan yang tahu jalan. Di perjalanan saya melihat bekas tambang batu bara yang direboisasi sebagai salah satu cara mereklamasi kembali agar tanah yang dikeruk di negeri ini bisa kembali digunakan supaya alam ini tetap lestari. Di samping itu, kami juga melihat danau-danau yang berwarna hijau yang tak kalah canggihnya, bekas galian tambang batu bara. Saya tidak tahu apakah ini berkah atau malah jadi musibah, karena kebanyakan manusia demi rupiah rela mengundang musibah. Oke, inilah perjalanan kami pada video kali ini. Pesan yang ingin saya sampaikan seperti biasa, jadilah pencinta, bukan hanya sekadar penikmat alam. Cintai dan hargai alam dengan buang sampah pada tempatnya, serta jaga tata krama dan sopan santun. Hai guys, assalamualaikum. Batu bara di daerah Batu Ampar. Sudah 4 tahun masuk. Menjalani proses reklamasi para masalah dan sebagainya untuk pelestarian lingkungan. Setidaknya dengan ini kita masih bisa menjaga bumi kita agar tetap lestari. Guys, macet. Aduh. Alam bukan saja tempat kita berlibur, tapi juga tempat kita bertafakur dan bertadabur. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. And see you on the next trip. Salam damai, salam permai, salam lestari.